tapi ngerenungnya pakai kencingnya aki-aki. Kira-kira jadi bersih gak ya? Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asma'ihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa firqatun iltarru bil hajj. Kita masih melanjutkan kajian tentang kelompok-kelompok yang justru terpedaya atau tertipu dengan amal ibadah. Terpedaya atau tertipu yang dimaksud merasa cukup dengan apa yang sudah dia laksanakan selama ini. Kemarin sudah dijelaskan yang pertama, orang yang fokus pada mencari ilmu
dan juga fokus pada amal soleh yang sifatnya lahiriah. Rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, sehingga dia merasa puas dengan ibadah-ibadah tersebut tanpa mengoreksi hatinya. Apakah di dalam hatinya masih ada sifat al-kibru, sombong? Apakah di dalam hatinya masih ada sifat al-hasad, dengki? Apakah di dalam hatinya ada sifat riya? Ini diabaikan sehingga lebih fokus pada ibadah-ibadah lain. Dan mereka menganggap itu sudah cukup, padahal belum. Karena sebagaimana sudah dijelaskan pada kajian yang lalu, Nabi kita bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak menilai amal ibadah kita berdasarkan bentuk kita, tubuh kita, tetapi Allah menilai, memberi balasan, memberi pahala terhadap amal ibadah kita didasari pada apa yang ada di dalam hati kita. Makanya perintah Allah jelas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Jadi perintah bukan cuma sekedar ibadah, ma umiru illa liya'budullah, tetapi ibadah mukhlishin, ibadah dalam keadaan ikhlas. Jadi kalau cuma sekedar beribadah tidak diikuti oleh sebuah keikhlasan dan kita merasa cukup dengan ibadah-ibadah kita, dengan menyampingkan atau mengabaikan apa yang ada di dalam hati kita yang bisa merusak amal ibadah kita, itu kita sudah terbebani. Digambarkan itu seperti apa? Seperti kuburan. Kalau kubur seperti kuburan, kenal nggak kuburan? Pernah lihat kuburan kan? Tuhan muzayyad, luarnya itu dihias. Ada yang pakai keramik, ada yang pakai granit, ada yang pakai marmer kalau orang kaya, ya. Ada yang nggak pakai apa-apa, ya. Pokoknya apa adanya aja. Kelihatannya dihias, tapi isinya sama. Yang di batu, yang di semen, yang di keramik, yang di granit, yang di marmer, yang cuma sekedar ombot, yang tidak ada apa-apanya, sama isinya. Apa isinya? Jifatun bangke. Maka kita di dalam beribadah jangan sampai ibadah kita seperti sebuah kuburan yang cuma fokus pada aspek lahiriah, mengabaikan pada aspek batinnya. Penting bagi kita ini agar kita tidak tertipu, terpedaya dengan amal ibadah. Itu sudah dijelaskan pekan yang lalu. Sekarang wa firqatun ightarru bil haji. Ada lagi satu kelompok yang terpedaya dengan ibadah haji. Yang terpedaya merasa cukup dengan ibadah haji. Fayakhrujuna ilal haji, mereka berbondong-bondong keluar melaksanakan ibadah haji. Min ghairi khurujin 'anil madhalim, tanpa lebih dulu keluar dari perbuatan zalim. Mestinya sebelum orang menunaikan ibadah haji, sebelum dia berangkat menunaikan ibadah haji, sebelum dia keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, dia harus lebih dulu keluar dari kemaksiatan dan kezaliman yang dia lakukan. Jadi jangan sampai berangkat haji, keluar haji, kezaliman, kemaksiatan kita bawa ke tanah suci. Sebelum kita keluar menunaikan ibadah haji, buang dulu itu kezaliman. Lemparin dulu jauh itu kemaksiatan. Caranya bil istighfar,
kita mohon ampun kepada Allah. Wastirul walidain, minta ridha kepada kedua orang tua, minta ridha kepada guru, minta maaf kepada keluarga, minta maaf kepada teman, kepada tetangga. Caranya seperti itu kalau kita ingin mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Jangan ujuk-ujuk mentang-mentang punya duit berangkat tetangga kagak tahu, guru juga kagak tahu, sampai bapaknya kagak tahu pulang haji dia bangga tuh haji kayak gua kagak repotin orang. Ya, ayatnya kagak ngikutin kata siapa? Kata dia, kata berangkat. Benar kagak repotin ya. Ya, tapi nih ada tapinya, repotin orang kagak, tapi Anda mengotori tanah suci. Orang masuk ke dalam masjid aja, masuk ke musholahnya, kalau kakinya kotor, yang punya akhlak gak pakai curug, dia cuci dulu, dia bersihkan. Gak mentang-mentang apa namanya mau masuk masjid musola pakai sepatunya dia pakai, sendalnya dia pakai, yang penting ikhlas gitu. Kakinya kotor diinjek-injek itu masjid, yang penting ikhlas gitu. Nah ini kesalahan-kesalahan fatal yang banyak terjadi di sebagian masyarakat kita, sehingga dia tidak istighfar, tidak istighfar, minta ridho kepada orang tuanya, minta maaf kepada kawan-kawannya, minta ridho kepada guru-gurunya, dan kata dengan harapan mendapatkan haji yang orang yang berjalan di luar jalur gak akan pernah sampai. Orang akan sampai tujuan kalau dia berjalan pada jalur. Man sara 'ala darbi wasal. Siapa orang yang berjalan pada jalur yang ada, dia pasti sampai. Tapi orang berjalan di luar jalur, dia gak bakalan nyampe meskipun dia berjalan. Inilah harus kita pahami bahwa dalam ibadah tidak cuma kita mengandalkan kekuatan atau kemampuan logika, kemampuan akal. Agama punya aturan yang harus diikuti oleh akal kita. Maka beratnya orang yang mau haji, yang mau umroh, itu dianjurkan. Anda mau menuju tanah suci, sebelum Anda keluar dari rumah, dari tempat kediaman Anda, keluar dulu Anda dari kemaksiatan, dari kezaliman, dari kesalahan-kesalahan Anda dengan cara istighfar kepada sama tetangga, minta maaf, sama guru, sama orang tua minta ridho. Jangan menyelonong. Orang yang seperti ini dijelaskan, lam yuqaddim tathhirahu ala huduri. Dia tidak mendahulukan, memprioritaskan untuk mensucikan hatinya ala huduri, atas datangnya dia ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi mestinya fokusnya takbir dulu, kalau bersihin dulu hati sebelum kita datang ke Baitullah, sebelum kita datang ke tanah suci. Kita orang bilang yuqaddim takbir, tidak mendahulukan upaya untuk mensucikan hatinya ala huduri, atas segala yang penting datang. Bahkan ada yang ngomong, adalah sebelum haji kita banyak dosa sebanyak-banyak. Karena di sana kita minta apa namanya? Minta di sana tempat mustajab. Ya, ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Ngapain dibersihin di sini? Kan di sana bersih ini, makanya dibanyakin. Sebelum berangkat lagi main budi, tadinya seminggu sekali, seminggu 3 kali. Ya,
Iya, mabok tadinya setengah gelas, itu berangkat haji mabok, mabok satu setrum. Berangkat haji ini, besok di sana apa namanya toh? Itu namanya orang yang kagak punya malu. Al-hayatu minal iman, kata Nabi Muhammad, itu sebagian dari iman. Apakah kamu gak punya malu? Datang ke tempat suci, melaksanakan ibadah yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian Anda berangkat dalam keadaan kotor. Makanya ada di sebagian masyarakat tradisi sebelum berangkat haji, sebelum berangkat apa namanya, dia undang teman-temannya, dia datang ke rumah kawan-kawan. Kalau datang satu-satu, ya secara teknis kelamaan makan waktu. Dia udah ngundang itu tujuannya bukan minta amplop lah. Kadang-kadang berubah sekarang orang ratiban ngundang orang supaya dapat apa? Lumayan buat nambah-nambahin apa namanya? Nah kalau belum mampu jangan haji. Orang haji itu kan manis apa ilaihi. Orang yang udah mampu. Kalau Anda masih nyari tambah-tambahan berarti Anda belum mau namanya. Belum mampu, jangan berangkat. Jadi aneh itu, ada semacam satu kontradiktif. Di satu sisi dia merasa mampu karena sudah mau menunaikan ibadah haji, di sisi lain masih ngarepin amplop dari tetangga, sehingga tetangga yang tadinya mau datang karena kebetulan lagi kosong jadi kagak ada. Padahal tujuan utamanya bukan apa namanya memberi amplop, tujuan tetangga itu memaafkan, mendoakan orang yang akan berangkat. Tapi yang akan berangkat ini beda lagi tujuannya. Bagi dia nggak perlu doanya, yang penting apa? Dengar ini mat. Kalau pernah nggak? Doa. Dipakai aja. Ya. Jadi sebetulnya budaya-budaya ada yang ngasih bukan harapan, itu namanya takawun, orang tolong menolong. Kalau dikasih ambil, kalau nggak dikasih jangan diomongin. Selama katanya rapi berbuat kalau masih ambil, dia datang aja kita udah bersyukur. Bayangkan kalau dia nggak hadir dan kita punya salah sama dia, dan kita belum sempat minta maaf, lalu kita udah sampai ke tanah suci. Apakah kita nggak mengotori ke tanah suci? Ini yang harus betul-betul apa namanya? Ini kalau ngomongin apa, mau pengen bunyi ngomongin apa namanya? Nggak boleh ya. Ini ini jangan dikasih amplop, jangan ngarepin amplop, bukan jangan isinya aja. Kalau ada yang datang ngasih, alhamdulillah. Kata Nabi kita syai'an min khairin fas'al faqul wa tasaddaq. Kalau dikasih sesuatu kamu udah minta isinya. Jadi ini orang-orang yang berangkat kepada haji tanpa melalui sebuah proses istirba, dia minta untuk dulu sama orang tuanya, sama guru-gurunya, ya kan kadang-kadang gurunya juga terbilangin karena kalau undang guru katanya ngampropin, nggak bilangin, itu pemikiran dia nggak ada punya minta amplop, nggak ada. Sampai gini aja saya sampai nggak pernah minta dibayar. Kapan saya ngajar minta dibayar? Nggak pernah. Dari tahun berapa saya ngajar? Dikali segini alhamdulillah, dikali sekian alhamdulillah. Apa saya ngeluh? Kagak. Paling yang ngeluh pengurus. Ya infak jangan lupa. Infak jangan lupa. Ya gitu ya. Udah pernah ngeluh nggak?
Mergo itu olahraga. Tapi pengurusnya nyuruh-nyuruh begitu, tandanya zamannya udah itu foto kalau zamannya benar gitu. Ya, Bayar dul. jadi ngaji tiap minggu, tapi infaknya belum ngerti atau pura-pura lupa. Mulu kakinya bro. Kalau sampai bilang begitu itu zamannya udah gagap sampai 3 kali ulang-ulang. Kalau dalam tahun lagi namanya, tahun bilang itu 3 kali diulang. Kalau umpama ya kita usah ngomong begitu, itu udah sinyal tuh ya. Kalau kita masih bilang apa namanya, itu udah bagus. Jadi orang-orang yang menunaikan ibadah haji tanpa melalui proses istighfar, meninggalkan kezaliman, lalu dia merasa yang penting nanti pulang bawa haji yang mabrur. Kalau caranya saja sudah keliru, jalannya sudah keliru, maka tidak akan mungkin kita sampai pada tujuan. Pokoknya yang penting haji gua mabrur. Lah caranya dulu. Anda mau ke Surabaya, ya naik mobil jurusan Merak. Kata temennya itu jurusan Merak, gak apa-apa, yang penting gua nyampe Surabaya. Mau jurusan apa? Yang penting nyampe Surabaya. Kira-kira masuk akal nggak? Nggak ada masuk akal. Kalau mau ke Surabaya, naik jurusan Surabaya. Kalau mau haji, ikuti aturan ibadah haji, bukan cuma aturan-aturan ibadahnya, tapi sebelum kita berangkat ini penting. Karena orang banyak terjebak di sini. Terjebak dalam artian nggak penting itu minta maaf, ya nggak penting itu keluar dari kategori, nggak penting itu keluar dari kemaksiatan. Mereka ini wa huwa ma'adzalika yadhunnu ala annahu ala khairin min rabbi fa huwa maghrur. Orang yang tidak mengedepankan atau mendahulukan upaya mensucikan hatinya dari hadirnya dia di tanah suci, sementara dia beranggapan atau menyangka berada dalam kebaikan dari Allah, mereka termasuk orang-orang yang tertipu. Alhamdulillah, jadi menunaikan ibadah haji prosesnya dulu dari awal. Jadi kalau kita udah bersih, istighfar, baru berangkat enak. Jadi ke tempat suci dengan hati yang suci. Kadang-kadang tergantung apa namanya, tergantung ongkos yang digunakan untuk ibadah haji itu punya pengaruh. Ongkos-ongkos yang haram kalau digunakan untuk kebaikan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi kalau untuk yang baik, ongkosnya juga harus yang halal. Nggak boleh beli korupsi buat apa? Buat haji. Iya. Korupsi yang banyak. Kenapa korupsi? Nggak tanggung banyak. Ntar separuhnya buat imam masjid, separuhnya buat apa namanya, buat musola, separuhnya buat nyambungin ya. Tetap aja barang yang haram itu mana yang juga akan haram. Kaman yutafiru taubah bil ma'in najis, seperti orang yang mencuci pakaian dengan air najis. Baju kita kotor, kita cuci, ya kita rendamnya nggak tanggung-tanggung, tujuannya gimana kita rendam, tapi rendamnya pakai kencingnya aki-aki. Kira-kira jadi bersih nggak? Makanya satu kisah yang perlu kita cermati terkait dengan ibadah haji. Qala Abu Nasrin At-Tammar, inna rajulan jaa'a yuwaddi'u Bishr bin Harith. Dikisahkan oleh Syekh Abu Nasr At-Tammar, ada seorang laki-laki muridnya dari Syekh Bishr Al-Harith. Bishr bin Harith punya seorang murid, yuwaddi'u, mau pamitan, ini disebut haflatul wada, haflah perpisahan.
Diwajib dia mau berpamitan. Untuk apa berpamitan? Wa qala azamtu alal hajj. Namanya murid mau berangkat haji, pamit dulu sama gurunya. Begitu ketemu dengan Syekh Bishr bin Haris, muridnya ini ngomong, azamtu alal hajj. Wahai guru, saya ingin berangkat haji. Namanya murid, pamitan dulu. Saya ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Apakah murni bisyai'in? Apakah ada sesuatu yang kau perintahkan untukku? Bahasa kita ada nggak pesan-pesan kau, wahai guru? Saya mau berangkat haji. Saya minta nasihat, minta pesan. Atau kalau ada perintah yang kau sampaikan kepada saya, silakan sebelum saya berangkat menunaikan ibadah. Faqala lahu kam a'dadta lin-nafaqat. Lalu gurunya yang bernama Bishr bin Haris ini bertanya, kam a'dadta lin-nafaqat. Berapa biaya yang sudah kau siapkan untuk berangkat ibadah? Kamu mau ibadah haji, biayanya berapa? Ini ibadah haji sekarang macam-macam ya. Ada orang biasa, ada reguler, ada orang plus, ya ada sekarang Kuroda ya. Kuroda itu sampai 300 ya. 360 ya. 360 juta. Mudah-mudahan kita bisa tahu ya. Saya tahu ya guru 35. Kalau nggak salah 250 kalau nggak salah mungkin ditaikin 300 sekarang. Calo guru. Kalau dicaloin. Oh, hati-hati. Namanya ongkos haji itu pakai dicalo. Bisa sampai 3,5 tidak usah oleh-olehnya kali ya. Orang ditanya, kam a'dadta lin-nafaqah, berapa biaya yang kamu butuhkan, yang kamu bawa, yang kamu siapkan untuk haji? Gurunya nih, faqala aifal alfai dirham. Faqala alfai dirham. Lalu laki-lakinya menjadi murid Syekh Bishr bin Haris jawab, 2.000 dirham. Biayanya cuma 2.000 dirham yang sudah saya siapkan. Qala Bishr bin Haris, li ayyi syai'in tabtaghi li hajjika? Ishtiyaqan ila al-baiti aw ibtigha'a mardatillah. Nah ini paham itu dan ditanya lagi sama gurunya, kamu berangkat haji itu li ayyi syai'in, untuk apa, tujuannya apa? Ishtiyaqan ilal bait, rindu kangen ke Ka'bah, ke Baitullah, atau mengharapkan ridho Allah? Ditanya. Yang namanya guru nanyanya detail. Kamu mau berangkat haji modal 2.000 dirham, tujuannya mau apa? Apa sekedar menghilangkan kerinduan, kangen sama Ka'bah, kangen sama Baitullah, yang kangen pengen lihat suasana di padang apa namanya pasir ya, atau ingin mengharapkan dan mendapatkan ridho Allah? Qala, dijawab oleh muridnya, ibtigha'a mardatillah. Wahai guru, saya ini mau berangkat haji, tujuannya bukan karena kangen melihat, kangen dengan suasana Makkah, bukan. Tujuan saya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cakep nggak niatnya?
modal 2000 dirham, niatnya ingin mendapatkan ridho. Kalau untuk menyempurnakan Islam yang kelima gimana? Niatnya menyempurnakan Islam yang kelima gitu. Boleh. Sekarang kan baru ada yang 4 tuh, yang 1 belum haji. Udah daftar belum? Boleh. Iya. Niat menyempurnakan rukun Islam yang kelima boleh. Ini niat apa namanya kangen Mekah juga boleh. Mau melihat kangen, pengen melihat kota lagi, foto di atas kota juga boleh. Ya. Cuma persoalan nanti terkait apakah haji itu dapat pahala atau tidak. Atau pengen melihat jandanya orang Arab, wah, boleh nggak? Boleh. Girang banget. Persoalannya nanti terkait dengan pahala. Masuk YouTube ini. Pelikul mana? Orang hijrah di zaman Nabi itu masih zaman Nabi. Ada orang yang hijrah bukan karena ngikutin Nabi. Ada sahabat yang hijrah karena demenannya orang yang dia cintai ikut hijrah. Jadi dia ikut demenannya. Makanya faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu li dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Zaman Nabi udah ada orang yang kelihatan yang ikut Nabi, ya, tapi sebetulnya dia ada yang dia indik yang tahu apa pengen ada di Allah, pengen ada janda orang Arab. Ya, Arab. Kita nggak apa namanya. Jadi ditanya sama guru nih, ittiba mardatillah, mencari ridho Allah. Lalu kata gurunya, qala la in asabta mardatillah wa anta fi manzilika wa tunfiqu alfai dirhamin wa takunu ala yaqinin min mardatillahi ta'ala ataf'alu dzalik. Tadi muridnya udah jawab, tujuannya mencari ridho Allah. Kita sama gurunya, kalau tujuan kamu mencari ridho Allah dengan 2000 dirham, maukah kamu mendapatkan ridho Allah dengan 2000 dirham itu dari tempat kamu sendiri tanpa harus keluar rumah menuju Baitullah? Kan katanya tujuannya mencari ridho Allah dengan modal 2000 dirham, dengan melaksanakan ibadah. Kata gurunya, sekarang mau nggak kamu dapat ridho Allah dengan modal 2000 dirham tanpa harus keluar dari rumahmu menuju Baitullah? Lalu dijawab, qala na'am. Muridnya, mau enak kalau begitu, modal 2000 dirham, tidak keluar rumah, ya, tapi dapat ridho. Dites lagi sama gurunya, Syekh Al-Haris. Qala ilhab fa'atiha li asyrati anfusin, ya, wa fakirin yalumu sya'asahu wa mu'ilin yuhiyalahu wa murabbi yatimin yafrahuhu. Kalau begitu, dan kalau kamu ingin mendapatkan ridho Allah dengan 2000 dirham yang tadi kamu persiapkan untuk melakukan ibadah haji, sekarang yang 2000 dirham itu kasih kepada 10 orang. 10 orang siapa? Fakir, kasih kepada orang fakir. Wa mu'ilin iyalah, kasih kepada orang apa? Miskin, yang sibuk, yang repot membiayai keluar keluarga. Kepada orang miskin kesulitan membiayai anak-anaknya, kasih dia begitu. Wa murabbi yatimin yafrahu,
Ada juga orang-orang ibu-ibu yang ngurusin anak yatimnya, kesulitan dana, kasih lagi. Janda-janda yang punya anak, kasih orang miskin. Kalau memang betul-betul ya pengen dapat ridho, fa inna idkhalaka surur ala qalbi muslimin wa ighatatal lahfan wa kashfad dhurri wa i'anatat dha'if afdalu min mi'ati hajjatin ba'da hajjatil islam. Ini yang jarang kita tahu. Karena sesungguhnya menurut Syekh Bishr bin Harith, fa inna idkhalaka surur, kamu membuat gembira orang lain, membuat gembira hati orang Islam, orang Islam yang tadinya sedih, kamu bikin gembira. Wa ighatatal lahbani, menolong orang yang sedang berduka cita, orang yang lagi sedih, kita bantuin, kita tolongin. Wa kashfad dhurri, dan membuka kesulitan, melepaskan kesulitannya. Wa i'anatat dha'if, menolong orang-orang yang lemah, dhaif namanya dha'afan. Itu afdal, pahalanya lebih afdal min mi'ati hajjatin ba'da hajjatil Islam, daripada kita haji, daripada 100 kali haji setelah haji wajib. Jadi haji itu wajibnya seumur hidup 1 kali. Kalau kita pengen berangkat haji lagi, pengen berangkat haji lagi dan kita mampu, lebih baik kalau di sekitar kita ada orang-orang fakir yang butuh pertolongan, dananya dialokasikan untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang kesulitan. Dan menolong orang-orang yang sulit, menolong orang-orang yang dalam kesulitan, itu pahalanya lebih hebat dari min mi'ati hajjatin, dari 1000 kali kita menunaikan ibadah haji setelah haji wajib. Tapi kan di masyarakat kita orang banyak kan pengen berangkat haji lagi, berangkat haji. Sementara anak-anak yatim banyak yang terlantar, orang miskin banyak yang kagak keurus, ya, orang-orang yang lemah semakin lemah. Ya. Jelas ini. Ini pahala kita idkhal surur, menggembirakan orang Islam, menolong orang lemah. Sebetulnya banyak orang yang bisa haji tiap tahun banyak, tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena barangkali pertimbangannya dia ingin mencari pahala, daripada dia gunakan untuk haji dan dia suka melaksanakan ibadah haji, dia gunakan itu untuk kepentingan sosial, menolong anak yatim, menolong orang-orang lemah, ya, menolong janda-janda yang perlu apa namanya, ya, bisa. Lalu kemudian fa'akhrijha kama amarnaka. Begitu udah dijelasin, kalau begitu wahai murid, udah keluarin duitnya, kasih ke orang-orang yang lemah, kasih ke anak-anak yatim, kasih ke orang-orang yang mengalami kesulitan. Suruh keluarin apa namanya duit yang tadinya digunakan untuk haji, tapi hajinya ini setelah haji wajib. Orang ini pernah melaksanakan ibadah. Begitu diperintah sama gurunya, faqala ya Aba Nasr safari aqwa fi qalbi. Wahai guruku, rasanya duit saya lebih enak saya gunakan untuk berangkat haji daripada ngasih anak yatim. Ya. Jadi terus terang aja di muridnya terus terang. Saya berangkatnya saya haji dengan 2000 dirham ini lebih senang daripada saya kasihin apa namanya anak yatim, apalagi orang-orang yang sedang dalam kesulitan.
permintaan orang-orang lemah. Bongkar nih isi hatinya, padahal tadinya ngomongnya bicara itu Allah. Begitu ditesnya, saya pengen mendingan saya berangkat aja dengan 2.000 dirham daripada saya kasihin anaknya hati orang yang kagak mampu. Fatabassama Bishrun rahimahullah. Lalu gurunya Syekh Bishr bin Haris senyum ketawa. Senyum mengiranya gurunya. Ngomong ketang udah tuh mulutnya doang, katanya mau nyari apa? Kalau yang nanya itu Allah gak usah jauh-jauh, gak usah berangkat haji lagi, kata gurunya. Itu aja tolongin orang-orang yang lemah. Ngapain udah pernah Ramayu. Dari kalau kemudian Syekh Bishr berkata, wa qala lahu, kita tahu juga akhirnya. Dan dia berkata, Syekh Bishr bin Haris kepada murid yang bertanya, al-malu idza jumi'a min wasaqit tijarati wa syubuhati imtaqatin nafsu an taqdiya bihi wa. Kata Syekh Bishr bin Haris, al-malu harta idza jumi'a, apabila dikumpulkan, orang kumpulin harta, kumpulin duit, min wasaqit tijarati, dari perdagangan usaha-usaha yang kotor, dari duitnya itu dari usaha yang kotor, wa syubhat, dan banyak syubhatnya. Jadi uang yang terkumpul dari sesuatu yang syubhat, yang kotor, usaha yang kotor, ittaqatin nafsu an taqdiya bihi wa, maka secara otomatis jiwanya itu akan menarik dia untuk mengikuti segala kemauan. Jadi kalau orang usahanya kotor, ini dikumpulkan dari usaha yang kotor, boleh malakin orang dikit-dikit ya, pagi malakin, siang malakin, dikumpulin jatuh ya. Itu ittaqatin nafsu angkat dia jiwa, maka secara otomatis jiwanya itu akan mengajak dia untuk memenuhi semua keinginannya. Pengen makan, pengen jalan-jalan, pengen berendam di kali, pengen berendam di villa. Sementara sedekah gak keinginan, zakat juga keinginan, hal-hal baik gak keinginan. Selalu arahnya itu mengajak dia untuk memenuhi semua keinginannya. Kenapa? Karena sumbernya udah kotor. Sama juga kita ngisi bensin, kalau bensinnya kotor, mesinnya juga ngadat-ngadat mulu. Orang juga begitu. Ginjal aja kalau udah kotor pakai dia apa namanya? Ini bersih. Harta yang kotor itu akan mendorong orang ya secara otomatis memenuhi seluruh keinginannya. Coba aja perhatikan di masyarakat. Kalau usahanya kaya dari yang haram-haram, kadang-kadang habis buat menjadi, habis buat main perempuan, habis buat apa namanya, jalan sono, jalan sini yang kagak ada tujuan ibadah. Jadi itulah yang membuat kenapa seorang murid dari Syekh Bishr Al-Haris ini lebih tertarik ya untuk melaksanakan ibadah sunnah dengan 2.000 dirham ketimbang dia melaksanakan yang wajib, menolong orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang sedang dalam apa namanya sunnah. Karena kuncinya kata Syekh Bishr Al-Haris, berarti ini hanya ya kotor nih. Mudah-mudahannya kita mengerti ya. Jadi untuk mencapai kebaikan harus digunakan cara-cara yang baik, termasuk dengan usaha-usaha.
Coba aja koruptor ya, duit haram paling digunakan buat apa? Buat barang-barang mewah yang branded ya. Iya, tas yang branded, tas sampai 2,5 M, tasnya aja 2,5 M ya. Kalau ente mah jangan beli tas 2,5 M, tak kontak tas 2,35 M, 2,5 M isinya paling anuan apa namanya, kue cerorot, mahalan khasnya ya, revolusi dan aqua, itu aquanya bocor, aquanya apa namanya? Maka perhatikan orang-orang yang mendapatkan harta dari jalan yang haram atau syubhat selalu digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya artinya udah itu buat yang haram-haram dan perempuan dugem, tahu dugem? Jadi sih kenal istilahnya doang. Nyimber, gemerlap, ya masuk. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita itu ibadah harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Orang yang mengedepankan yang sunnah dengan mengabaikan yang fardu berarti dia sudah terjebak dengan ibadah. Kalau perintah pertama adalah yang wajib dulu, baru ya sebagaimana Sabtu malam yang lalu sudah saya jelaskan. Orang rajin puasa sunnah ya, Senin, Kamis, 13, 14, 15 ayam lebih, Tarwiyah, Arafah, kemudian apa namanya Tasu'ah, Asyura, kadang-kadang puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari, puasa sunnahnya rajin, tetapi tidak mampu menjaga lisannya dari memfitnah orang, mengadu domba orang, menghasut orang, nggak ada gunanya. Dia merasa puasa itu udah mantap dan gak ada yang ngalah, padahal dia sudah ketipu ya. Dengan puasa sunnah mestinya dia bisa mengontrol lisannya, bukan dijadikan banter. Ya biarin gua ngomongin orang, kita orang yang mesti gua nanti puasa apa namanya puasa sunnah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca-baca di kita bisa jadi langsung. Sekarang udah di rumah, kemarin di rumah sakit, di operasi apa namanya motor, katanya apa namanya katanya sakit bersih. Kalau pinggang ada apa namanya sakit, katanya jangan minum putih, kopi ya, seringnya ngopi, air putihnya tuh kurang, makanya kalau bisa ngopi kurangin, putih banyakin. Kalau saya sih begitu, ngopi saya rajin, tapi kalau dia ngopiin makanya orang kalau ngopi ke rumah saya ngopi sendiri. Kalau dari gue kopi itu kagak ngopi, aku ngopi belajar bawain. Kalau dia bawain udah apa namanya ngopi, kita sama ente mau siapa yang ngopi tuh, ngopi tuh harus sekedar ngilangin stres. Ngilangin stres banget. Dan mudah-mudahan kita pada Fatihah ini selesai. Saya selesai timur karena dari rumah. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan juga ini istri dari Bang Mahdi. Yang bisanya begini. Ya, di sini mana caranya? Sini kok. Oh langsung. Yang udah mendingannya. Mudah-mudahan tambah sehat. Mudah-mudahan Bapak ini dikasih kesabaran pada Allah. Sabar kita dalam mengurus istri juga amalnya luar biasa. Istri dari Bapak Mahdi, benar ya namanya nih, Rusmiati binti Ahmad. Ini istri dari Bapak Mahdi. Kalau Bapak Mahdi saya udah kenal. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kurang sehat juga ya. Mudah-mudahan Allah
Allah angkat penyakitnya, yang sehat pelihara kesehatannya, mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walladhdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min rahmatin la yustajabu laha. Ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Sallallahu alaihi